107,7 FM Radio Jalas Veva JMI. Selamat pagi menjelang siang Jajamers dimanapun berada dan beraktivitas. Senang sekali setiap hari Senin di jam 11 sampai dengan jam 12 kita akan bertemu tentunya di program Bincang-Bincang yang dikemas dalam Sailor News. Kali ini kita akan kedatangan salah satu narasumber kita yang tentunya kita akan membahas tentang masalah pemberdayaan wilayah pertahanan yang masuk dalam kegiatan Spot Maral. Nah, terkait juga dengan hal tersebut, Jajamers seperti kita tahu bahwa sesuai dengan Trinitas TNI Angkatan Laut di mana ada polisionil, kemudian diplomasi dan juga militer atau pertahanan. Ada lagi salah satunya adalah bidang daripada kemaritiman yang saat ini pastinya hubungannya dengan pembinaan potensi maritim, Spot Maral. Nah, langsung saja kita akan menyapa narasumber saya yang sudah hadir di sini, yaitu ada Paban 6 Wil Tasla Spot Maral, Kolonel Laut Pelaut Nanang Haryono. Selamat siang, Bapak Nanang Haryono. Selamat siang, Berejun. Iya, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di siang hari ini. Selamat siang juga para Jejemer dimanapun berada, selamat beraktivitas. Oke, sapanya Pak Nanang atau Pak Haryono? Atau ada singkatannya? Pak Denahar. Oh, Pak Denahar. Bagus. Oke, Pak Nahar, kita akan berbincang-bincang tentang salah satunya adalah Wil Tasla, pemberdayaan wilayah masih hubungannya dengan peran Bin Wil Tasla Spot Maral dalam mendukung tugas TNI Angkatan Laut. Nah, sebelumnya kita akan berbincang-bincang tentang masuk di dalam tema kita di pagi menjelang siang hari ini. Mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang bagaimana peran dari staf potensi maritim Angkatan Laut dalam mendukung tugas pokok TNI Angkatan Laut. Baik, Berejun. Sebelumnya saya sampaikan moto dari Spot Maral, yaitu senyum, sapa, salam, silaturahmi. Senyum, sapa, salam, silaturahmi. Tema hari ini peran Wil Tasla Spot Maral dalam mendukung tugas TNI Angkatan Laut. Jadi Bin Wil Tasla adalah pembinaan wilayah perbatasan laut. Berdasarkan Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2024 pasal 9, di mana poin B bahwa TNI Angkatan Laut memiliki tugas pokok menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi, dan pada poin E itu ada tambahannya dalam melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut. Begitu, Bang Irjun. Jadi dalam mewujudkan keamanan di wilayah laut, mengantisipasi potensi ancaman yang dapat membahayakan kedaulatan negara, TNI Angkatan Laut dalam hal ini Dawil Hanla melaksanakan kegiatan pembinaan potensi maritim, sosial maritim yang disingkat dengan Komsosmar, kemudian melaksanakan kegiatan bakti TNI AL serta pembinaan wilayah perbatasan laut dan pulau-pulau kecil terluar dalam rangka menyiapkan rak juang yang tangguh untuk dipergunakan bagi kepentingan pertahanan dan keamanan negara. Baik, jadi ini menjadi salah satu peran daripada Paban 6 Wil Tasla, pemberdayaan wilayah tasnya apa tadi, Pak? Perbatasan laut ya, Spot Maral, yang ada di kantornya di B2 nomor lantai 7. Lantai 7 di Mabesal ini berarti ya. Cilangkap. Oke. Nah, terkait juga tadi Bapak sudah menyebutkan ada pemberdayaan wilayah pertahanan laut yang dilaksanakan dengan kegiatan pembinaan potensi maritim. Ada Komsosmar, kemudian juga tadi ada Bakti TNI Angkatan Laut, ada Bin Wil Tasla salah satunya tadi yang akan kita bahas di siang hari ini. Nah, dari penjelasan yang tadi Bapak singgung tentang Dawil Hanla, sedikit aja tentang Dawil Hanla itu apa saja, Bapak? Ya.
Terima kasih Bang Erjun. Hmm. Ini Dawilhanla itu singkatan pemberdayaan wilayah pertahanan laut ya. Jadi merupakan suatu usaha atau pekerjaan dan kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pengerahan dan pengendalian serta pemanfaatan semua potensi nasional yang ada di wilayah untuk menjadi suatu kekuatan pertahanan yang tangguh guna mendukung kepentingan pertahanan negara di laut. Hakikat dari Dawilhanla sendiri adalah menyiapkan wilayah pertahanan laut dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai Sishanta melalui upaya pembangunan, memelihara, meningkatkan dan memantapkan pembinaan potensi maritim dilaksanakan dalam rangka membangun dan mengembangkan kekuatan matra laut yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut, disinkronisasikan dan disinergikan dengan pemerintah, kementerian maupun lembaga dan stakeholder terkait lainnya. Baik. Jadi hubungannya dengan Dawilhanla itu adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan berkaitan dengan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pengerahan dan pengendalian. Termasuk juga untuk kalau kita lihat kan ada di sini kegiatan-kegiatan hubungannya dengan pembinaan potensi wilayah, ada Kampung Bahari Nusantara, Bapak ya. Di mana Kampung Bahari Nusantara itu juga seringkali menjadi salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Spot Maral sendiri. Untuk kegiatan daripada Kepabanan Binwil Tasla itu, Bapak didukung oleh berapa staf yang membantu kegiatan itu, Bapak? Ya, terima kasih Bang Erjun. Jadi dalam melaksanakan kegiatan di 6 wilayah perbatasan laut, kita dibantu oleh 3 kepabanan di jajaran Spot Maral yang memiliki tugas untuk membantu Aspot Markasal dalam merumuskan, mengkaji dan menyusun kebijakan Bapak Kasal terkait dengan penyelenggaraan pembinaan potensi wilayah perbatasan laut dan pulau-pulau kecil terluar. Di Kepabanan 6 Wiltasla sendiri, staf yang bertugas untuk satu merencanakan, menyusun dan merumuskan kebijakan yang terkait dengan perundingan wilayah perbatasan laut terutama ya dengan negara-negara tetangga. Yang ini disingkat dengan Paban Ranwiltasla. Jadi perundingan wilayah perbatasan laut. Kemudian merencanakan, menyusun dan merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan pembinaan potensi wilayah perbatasan laut dan pulau-pulau kecil terluar. Ini kita dibantu dengan Pabandia Potwiltasla, potensi wilayah perbatasan laut. Ya. Kemudian ada satu lagi, yaitu yang bertugas merencanakan, menyusun dan merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan pembinaan ketahanan dan penguatan masyarakat di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar, ya kita singkat Pabandia Hankuatmas. Hankuatmas di situ. Baik, jadi ada di bawah 3 paban. Bapak sendiri ada 3 Pabandia ya. Ya. Untuk semuanya berapa orang? Ada Bapak? 3. Personilnya di Oh, sendiri? personilnya masing-masing ada dibantu sama 1 perwira, 1 anggota dan 1 PNS. Oke, ini kegiatannya kayaknya luar biasa banget ya. Ada menyusun, merumuskan kebijakan terkait juga dengan perundingan batas wilayah, kemudian juga berkaitan dengan pembinaan potensi wilayah perbatasan laut dan pulau-pulau kecil terluar ya. Baik, ini masuk lagi dari pertanyaan selanjutnya nah ini kita akan mengerucut lagi tentang wilayah perbatasan laut. Kalau kita lihat kan laut itu kan untuk menentukan batasnya kan susah. Ya. Ada batas imajiner di sana. Nah, apa yang dimaksud dengan wilayah perbatasan laut itu sendiri? Ya. Wilayah perbatasan laut di sini yang dimaksud, Bang Erjun, adalah wilayah Indonesia yang berbatasan garis pantainya dengan suatu negara tetangga. Ada 10 perbatasan yang berbatasan lautnya dengan Indonesia. Dan 3 yang perbatasannya daratan. Salah satunya adalah di PNG, di Malaysia dengan Malaysia, sama dengan Brunei ya.
Nah, dari semua perbatasan 10 perbatasan itu Hmm. yang sudah ditetapkan atas dasar perjanjian bilateral itu menurut peraturan perundangan dan hukum internasional sudah berlaku. Namun sampai dengan saat ini batas yang imajiner yang dimaksud tadi adanya Batasan laut itu. batas laut itu ada saling klaim. Nah itu yang sampai sekarang masih terus diupayakan untuk penyelesaiannya. Baik, 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 baik. Jadi memang ini fungsi dari Will Tasla. Karena kan kita tahu sendiri bahwa Indonesia ini memiliki hampir 2/3-nya adalah lautan. Pastinya batasan-batasan laut dengan negara-negara tetangga itu memang harus lebih dipertegas, Bapak ya. Ya. Baik. Baik, JJMR 107,7 FM Radio Jala Sveva Jayamai, sambil kita juga untuk memberikan kesempatan bagi narasumber kita untuk kita akan bersama lagi dengan JJMR dan juga dengan narasumber kita tentunya setelah yang satu ini. Dan jangan lupa untuk yang sudah nonton siaran kami di YouTube untuk memberikan like dan kemudian komennya, dan jangan lupa untuk subscribe-nya biar tentunya Anda tidak ketinggalan dengan video-video kami yang terbaru. Tetap di 107,7 FM.